Pada akhir abad ke-19, lalu lintas laut di sekitar pantai barat Laut Skotlandia semakin ramai. Untuk melindungi kapal-kapal dari bahaya karang dan ombak ganas Samudra Atlantik, pemerintah membangun sebuah mercusuar di pulau kecil berbatu bernama Eilean Mor, salah satu dari kepulauan Flannan di Hebrides luar. Mercusuar itu selesai dibangun pada tahun 1899, tinggi dan kokoh, berdiri sendirian di sebuah tebing curam yang menghadap langsung ke laut lepas. Pengoperasian mercusuar diserahkan kepada 3 penjaga, James Ducat, kepala penjaga, Thomas Marshall, dan Donald MacArthur, seorang pekerja cadangan yang menggantikan penjaga tetap yang sedang cuti. Mereka bertugas menjaga agar cahaya mercusuar tetap menyala setiap malam, sebuah pekerjaan rutin namun penuh kesunyian. Selama Desember tahun 1900, cuaca di Atlantik Utara sangat buruk. Angin kencang, ombak tinggi, dan badai hampir terus-menerus melanda kawasan itu. Pada tanggal 15 Desember, kapal uap Arctor yang sedang berlayar melewati kepulauan Flannan memperhatikan sesuatu yang aneh. Mercusuar di Eilean Mor tidak menyala. Itu merupakan tanda bahaya besar, sebab tanpa cahaya itu kapal-kapal bisa mudah menabrak karang. Namun karena badai, kapal itu tidak bisa mendekat. Baru pada 26 Desember tahun 1900, kapal pasokan Hesperus dikirim untuk memeriksa keadaan mercusuar. Kapal itu membawa perwira mercusuar, Joseph Moore, yang ditugaskan menurunkan logistik sekaligus mengecek para penjaga. Ketika Hesperus mendekati pulau, tanda pertama yang janggal segera terlihat. Tidak ada satupun penjaga yang muncul di dermaga untuk menyambut, padahal itu adalah kebiasaan standar. Moore bersama beberapa awak kapal kemudian naik ke darat. Mereka mendapati pintu gerbang mercusuar terkunci, tetapi pintu utama bangunan mercusuar tidak terkunci. Di dalam, suasana terlihat rapi namun ganjil. Dapur tampak bersih, kursi makan terguling seolah ada yang buru-buru bangkit, dan jam dinding berhenti. Lebih aneh lagi, 2 jas hujan minyak, Oskins, hilang, tetapi 1 jas masih tergantung di tempatnya. Ini berarti setidaknya 1 penjaga telah keluar tanpa mengenakan pelindung cuaca, sesuatu yang sangat tidak biasa di tengah badai musim dingin. Moore melanjutkan pemeriksaan. Tidak ada seorang pun di mercusuar. Tempat tidur tidak dipakai. Buku catatan harian mercusuar adalah petunjuk terakhir yang tersisa. Ketika Joseph Moore memeriksa mercusuar Eilean Mor pada Desember tahun 1900, ia menemukan buku log yang biasa digunakan para penjaga untuk mencatat keadaan. Tulisan terakhir dalam buku itu sebagian besar ditulis oleh Thomas Marshall, salah satu dari 3 penjaga. Dari sinilah muncul gambaran terakhir tentang hari-hari mereka sebelum hilang. Tanggal 13 Desember tahun 1900, Marshall mencatat bahwa badai mulai menghantam pulau. Angin sangat kencang, hujan deras, dan ombak menghantam dinding batu. Ia menulis bahwa kepala penjaga, James Ducat, tampak sangat murung. Tanggal 14 Desember tahun 1900, cuaca semakin buruk. Marshall kembali menulis bahwa badai semakin ganas. Hal yang mengejutkan, ia menulis bahwa Donald MacArthur, yang dikenal keras kepala dan temperamental, menangis. Itu dianggap sangat tidak biasa untuk seorang pelaut berpengalaman. Catatan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah badai benar-benar begitu dahsyat, atau ada tekanan psikologis lain yang dialami para penjaga? Tanggal 15 Desember tahun 1900. Marshall menulis bahwa badai masih berlangsung, jauh lebih besar daripada yang pernah ia lihat selama 20 tahun menjadi pelaut. Ia juga menuliskan bahwa ketiga penjaga berdoa bersama. Ini juga janggal, karena aturan dan kebiasaan mereka adalah selalu ada 1 orang yang berjaga di mercusuar, sementara 2 lainnya bisa beristirahat. Tanggal 16 Desember tahun 1900, catatan terakhir. Marshall menulis bahwa badai akhirnya berhenti. Laut sudah tenang kembali. Ia menutup catatan dengan kalimat, "God is over all." Tuhan berkuasa atas segalanya. Setelah entry ini, tidak ada lagi tulisan. Catatan-catatan Marshall ini menjadi salah satu bagian paling misterius dalam kasus Eilean Mor.
Alasannya, laporan cuaca resmi dari wilayah sekitar tidak mencatat badai besar pada tanggal-tanggal itu, meski memang kondisi laut sering keras di musim dingin. Nada catatan yang emosional, muram, menangis, berdoa, tidak biasa muncul dalam log buku yang biasanya singkat, teknis, dan faktual. Entry terakhir yang sangat singkat dan religius, terasa seperti penutup sebelum sebuah peristiwa fatal. Sejak ditemukan, catatan Thomas Marshall ini menjadi dasar lahirnya banyak spekulasi, dari teori ombak raksasa, kecelakaan kerja, hingga dugaan ada sesuatu yang lebih misterius yang terjadi di Alien Moor pada Desember tahun 1900. Penyelidikan resmi kemudian dilakukan oleh Northern Lighthouse Board. Dari kondisi di lokasi, mereka menyimpulkan kemungkinan besar para penjaga pergi keluar untuk mengamankan peralatan atau peti besi di dekat tebing barat, di mana badai biasa merusak fasilitas. Ada bukti kerusakan di situ, pagar patah, kota pasokan hancur, dan jejak ombak raksasa yang menyapu lebih dari 30 meter di atas permukaan laut. Diduga kuat, ketika mereka sedang berada di tebing, ombak besar tiba-tiba menghantam dan menyeret ketiganya ke laut. Namun, misteri tetap menyelimuti kasus ini. Mengapa satu orang keluar tanpa jas hujan? Mengapa mereka semua pergi bersama? Padahal aturan menyatakan setidaknya satu penjaga harus tetap berada di dalam mercusuar? Tambahan lagi, laporan cuaca resmi menunjukkan bahwa pada 15 Desember sebenarnya tidak ada badai besar di kawasan itu, yang menimbulkan tanda tanya terhadap catatan harian Marshall. Tragedi itu segera menjadi legenda lokal. Masyarakat Skotlandia menyebutnya sebagai The Great Disappearance atau hilangnya para penjaga mercusuar Flannan Isles. Hingga kini, meski penjelasan resmi menyebut ombak besar sebagai penyebab, spekulasi lain tetap berkembang, mulai dari pertikaian antar penjaga, penculikan, sampai kisah supranatural yang dipelihara dalam folklore setempat. Yang pasti, 3 penjaga James Ducat, Thomas Marshall, dan Donald MacArthur tidak pernah ditemukan. Tubuh mereka tidak pernah terdampar, dan mercusuar Alien Moor berdiri dalam kesunyian, menjadi simbol abadi salah satu misteri maritim paling terkenal di Skotlandia. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.